bekerja, dia mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat dia jadikan semua. Ku kan melihat dia jadikan semua. Ku kan melihat dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau pada sore hari ini kami boleh ada di tempat ini. Sungguh dengan segenap akal budi pemikiran kami menyadari kami gak bisa berbuat apapun kalau bukan karena Tuhan. Gak ada yang bisa kami kerjakan kalau bukan karena Tuhan. Kami bisa bangun tidur sejak dari tadi malam, pagi hari kami bangun. Kami menyadari itu bukan karena apa yang kami miliki, bukan karena apa yang kami kerjakan, tapi dengan begitu baiknya, begitu dahsyatnya kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga Engkau menjagai kami di sepanjang malam. Engkau menjagai ketika kami tidur, ketika kami nggak tahu apapun juga yang sedang terjadi, tapi Tuhan menjagai kehidupan kami. Itu sebabnya kami masih ada sampai dengan saat ini. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kalau kami datang di dalam persekutuan penelahan Alkitab di tempat ini Bapa, tidak ada yang kami andalkan kecuali Roh Kudus. Roh Kudus ajari setiap kami, bukakan setiap akal budi pikiran kami, telinga kami biar kami mendengar, mata kami boleh melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang siap diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk, boleh salam kiri kanannya, katakan saya senang melihat kamu di sini. Yes, amin, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Nah, shalom semuanya. Shalom. Wah, semangatnya ada yang menyala, tapi ada juga yang masih lowbat, ya kan? Ada. Sebab ya wajar aja ya, kalau kita punya perasaan kemudian berubah-ubah, itu sesuatu yang wajar-wajar aja. Kenapa? Karena dalam hidup ini kejadian demi kejadian yang terjadi selalu nggak bisa kita duga, ya kan? Kita berharap dia baik, rupanya yang kita harapin baik lagi stres. Yang ada kita dibuatnya stres. Kita berharap, contohnya misalnya pasangan kita, ya, berharap dia mau dengerin kita curhat gitu ya. Rupanya dia juga lagi stres. Apa yang terjadi? Dia juga berharap supaya dia curhat sama kita. Kita juga berharap kita bisa curhat sama dia. Makanya terjadi apa? Saling merampok. Merampok kebahagiaan. Menuntut kebahagiaan yang ada, kita jadi ribut. Dan ketika kita ribut, ya pasti sakit kepala lah. Ada yang kalau ribut di sini berantem-berantem tambah cantik ya. Ada kita di sini kalau udah berantem segar. Iya, aku segar kali lah. Kenapa? Baru berantem. Maka sebenarnya kita akan merasakan di tubuh kita segala sesuatu yang tidak nyaman pada waktu kita mengalami yang namanya stres. Ya, kalau di tempat ini saya percaya ya, beban pekerjaan kan cukup berat ya. Wajar kalau kita merasa
stres. Tapi saya mau kasih tahu kebenarannya hari ini. Sebenarnya seberapapun beratnya apa yang kita kerjakan, kalau kita sadari nanti, kita akan bisa menjalani hari-hari ini dengan no stress, stress free. Artinya begini, biarin aja orang yang stres. Kadang-kala tanpa sadar, orang stres, kita benar, kita ikut stres jadinya kan. Tapi kalau nanti udah sadar dengan ini, lihat orang stres, kita iya ketawa. Ya sederhana sih sebenarnya. Jadi kalau kita memahaminya dengan benar ya, maka ketika kita sedang stres, ya semua pernah stres ya, angkat tangan ya. Coba yang pernah stres angkat tangan. Ya saya juga pernah stres. Kalau kita sadar bahwa kita orang stres, pasti butuhnya orang yang tidak stres. Maka kalau kita udah pinter, kalau kita tahu kita sedang stres, maka jangan pernah berharap sama orang lain. Karena orang lain, jangan-jangan dia cuma pura-pura nggak stres. Pura-pura dia. Ada yang karena SOP, ya kan? Visi, misi, moto, ya kan? Moto kita bilang kami merawat Anda seperti keluarga kami. Ya moto. Apakah kemudian kita ketika merawat pasien, kita merasakan pasien itu sebagai keluarga kita? Ya tunggu dulu. Kadang-kala kita berharap, ya kalau lu keluarga gue, lu harusnya paham lah. Kami kan udah capek juga. Betul. Moto itu harusnya kita balikin ini. Ya. Kalau kita bilang seperti keluarga, iya berarti kalian gini. Ya kalian juga harus menganggap kami keluarga lah. Kekeluargaan lah. Udah kalian tengok kami capek, kalian tambahin lagi capek kami, paham? Jadi jangan mau dimanipulasi. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau hari ini kita menyadari bahwa sebenarnya kita punya Tuhan. Kita stres sederhana karena lupa bahwa kita punya Tuhan. Coba, kalau kita ingat kita punya Tuhan, gak jadi stres. Kenapa? Otak manusia itu kalau dia ingat ada Tuhan yang baik, ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita satu demi satu gini ya, gak jadi stres kita. Coba lihat kiri kanannya, hidup gak dia? Hidup gak? Hidup ya? Mana mungkin dia mati? Dia masih hidup kan? Ada yang tahu kenapa kiri kanannya bisa hidup? Angkat tangan yang tahu. Karena Tuhan. Yang aku kan minta angkat tangan, nggak usah jawab. Siapa yang tahu kenapa kiri kanannya bisa hidup sampai sekarang? Angkat tangan. Pada nggak tahu kan? Atau pura-pura nggak tahu? Hah? Nggak tahu ya? Kakak tahu nggak? Nggak tahu ya? Jadi pokoknya lihat orang hidup, tak kenapa bisa hidup. lihat orang. Aduh, kok mesti hidup nih kayak gini ya? Udah jelek, perilakunya jelek ya? Aduh, pelit lagi ya kan? Paham kan? Gak apa-apa. Sekarang saya tanya, kalau kita bisa hidup sampai hari ini, ada yang tahu kenapa? Yang tahu angkat tangan. Ya aku tanya yang tahu angkat tangan, gak suruh jawab. Siapa yang tahu kenapa dia bisa hidup sampai hari ini? Angkat tangan. 1, 2, 3. Tahu? Nggak tahu ya? Aku anggap nggak tahu aja nih semua nih. Pada nggak tahu kenapa bisa hidup sampai bertahun-tahun. Ya kalau dia masih anak TK ditanya, lu kenapa hidup? Ya karena bapak gua, karena mama gua. Ada yang ngasih makan katanya. Tapi kalau udah sebesar gini, lihat ya. Hari ini topiknya doa adalah anugerah Allah. Saya khawatir banyak orang memutuskan malas berdoa.
Kenapa? Karena dia rasa nggak ada manfaat. Ya Wak, ngapain berdoa kalau nggak ada manfaat? Kalau kita sebelum berdoa sedih, ya kan? Setelah berdoa tambah sedih, ya ngapain berdoa? Paham? Jangan mau disuruh-suruh berdoa. Kalau ada orang suruh kakak berdoa, tanya sama dia, kenapa saya harus berdoa, bilang. Kalau dia nggak bisa jawab, dah selalu pergi aja sana, urus urusanmu aja, bilang. Lu suruh-suruh gua berdoa. Iya kan? Udah tahu kenapa masih hidup? Lah kita belajar tubuh manusia. Ada yang nggak belajar tubuh manusia di sini kalau perawat? Yang belajar tubuh manusia angkat tangan. Anatomi, fisiologi, histologi, angkat tangan yang belajar. Yang nggak belajar, yang nggak angkat tangan, tolong dicatat. Hah? Dia nggak pantas di sini. Ngapain dia di sini? Dia nggak pernah belajar tubuh manusia, ya kan? Ulang. Siapa di sini yang belajar ilmu tubuh manusia? Angkat tangan. Lu nggak belajar? Jadi kenapa angkat tangan? Nggak bisa angkat tangan? Oke, turun tangannya. Siapa yang tahu di sini kenapa dia bisa angkat tangan? Angkat tangan yang tahu. Yang nggak tahu diam aja. Nah, yang nggak tahu, oke? Tahu ya? Amin. Enak nggak rasanya? Enak. Kalian bingung kan? Karena nggak tahu. Sekarang saya mau kasih tahu. Kita itu bisa ada di sini cuma karena Tuhan. Siapa yang punya logika? Angkat tangan. Bisa pakai logika nggak? Mikir ya. Kenapa kita bisa hidup? Mikir. Ada yang udah bisa mikir? Yang udah memikirkan angkat tangan. Entah apapun jawabnya, pokoknya angkat tangan. Siapa sekarang yang logikanya sedang diajak berpikir kenapa dia masih hidup? Angkat tangan. Kamu nggak mikir? Oh, boro-boro disuruh kerja, Pak. Disuruh mikir aja nggak mau, Pak. Ini persoalan memang dalam hidup ini. Hidup ini berat. Aku pun tahu. Nggak ada yang lebih berat daripada hidup kita. Ya? Udah tahu? Udah mikir? Jawabnya apa? Oh, kakak udah? Logikanya, kenapa bisa hidup sekarang? Udah belum? Belum tahu kenapa? Dulu belajar anatomi. Udah Pak. Udah kan? Lulus nggak? Lulus. Semua yang dipelajari itu benar ya? Adanya kan? Ada tulang, ada otot ya. Aku tanya logikamu. Siapa yang menciptakan itu? Tuhan. Jadi udah tahu kenapa hidup sampai hari ini? Udah masuk logika? Hah? Udah Pak. Udah. Hebat Tuhan tuh. Berapa hebat? Luar biasa. Luar biasa. Kakak tahu? Udah tahu jawabannya? Kenapa masih hidup sampai sekarang? Udah tahu ya? Kenapa? Karena Tuhan. Terus lalu kenapa Tuhan kasih hidup sama kita? Ada yang udah tahu angkat tangan? Kenapa Tuhan kasih kita hidup sampai hari ini? Angkat tangan. Yang tahu. Yang nggak tahu tenang-tenang aja, tengoknya aja begini. Yang tahu angkat tangan. Yes. Oke, sekarang aku tanya. Yang nggak tahu angkat tangan. Aku khawatir. Ini betul-betul khawatir ini sekarang. Ini sekarang kita ngapain nih Kak? Pengenalan Alkitab gitu. Kenapa orang tuh mau datang? Jangan-jangan gajinya ditahan ini. Lo kalau nggak datang gaji dipotong ya? Gitu ya? Nggak apa-apa. Karena itu. Siapa di sini yang datang karena takut gajinya dipotong? Angkat tangan. Alah, pura-pura aja. Kalau gitu aku tanya, siapa di sini yang datang karena sadar Tuhan sayang banget sama dia? Amin. Siapa di sini yang sadar berapa besar kuasa Tuhan? Angkat tangan. Siapa di sini yang sadar betapa besarnya kasih Tuhan untuk kita? Angkat tangan. Amin. Amin. Siapa yang sadar tiap hari dia sedih, tiap hari dia putus asa, tiap hari dia kecewa,
Sebenarnya hanya satu jawabannya, karena lupa. Lupa bahwa masih ada Tuhan. Otak manusia ini fungsinya cuma satunya, itu dua ya. Mengingat lalu berpikir secara logis. Siapa punya otak? Angkat tangan. Siapa yang tahu kenapa dia bisa punya otak? Angkat tangan. Kau nggak tahu kan? Masih mikir. Gua dari tadi ini udah panjang kali loh. Masih mikir juga kau? Kenapa bisa ada otakmu? Atau kau dulu lupa waktu pelajaran anatomi otak, sistem saraf manusia, kau cabut? Aku khawatir dia sakit hati sama dosennya, karena dikalahkan ya. Ya, lulus dulu. Sistem saraf pusat, ada korteks cerebri, lulus dulu ya. Medula oblongata, lulus ya. Vertebra, lulus ya. Jadi kenapa kau bisa punya otak? Karena Tuhan. Oh, karena Tuhan. Kenapa Tuhan bisa ciptakan otak? Supaya berpikir. Ya logika kamu lah. Kenapa Tuhan bisa? Yang tahu jawabannya kenapa Tuhan bisa menciptakan otak, angkat tangan. Dengar baik-baik ya. Karena dia Tuhan. Kenapa? Karena dia Tuhan. Saya khawatir banyak orang cuma sebut-sebut Tuhan. Mulut kita cepat nyebut Tuhan. Tapi sebenarnya kita nggak paham Tuhan itu gimana sih. Saya mau bilang hari ini, Tuhan itu maha kuasa. Dia berhak atas hidupmu. Tapi Tuhan itu juga maha baik. Ya siapa yang mau ngasih hidup terserah, yang enggak ya udah nggak apa-apa, jalani aja hidupmu. Maka kau akan menjalani hidup dengan tertatih-tatih, berat rasanya. Tiap jumpa masalah, kecewa. Tiap jumpa masalah, kecewa. Lalu berkata, kenapa kayak gini hidupku? Nggak adil. Kok dia kayak gitu? Kok dia yang kita mau hidup orang? Aku mau bilang orang itu semua ya cuma pada pura-pura. Aku bilang sama kalian, kalau kemudian dia karena kemewahannya kamu lihat dia bahagia, saya mau bilang hanya waktu kita lihat. Kamu nggak lihat ketika dia sedang tidak bahagia. Karena nggak bisa kemewahan itu setiap waktu akan mendatangkan kebahagiaan buat manusia. Buktinya apa? Banyak orang stres, harus minum obat penenang dia. Nyadar. Jadi walaupun hidupmu mungkin tidak bisa se-fancy mereka, tidak bisa semewah mereka, tahu saya itu yang kau lihat, kamu harus mengingat kenapa kamu bisa hidup di dunia ini. Kalau kamu bisa sebutkan karena Tuhan. Siapa sih Tuhan? Iya, lebih dari semuanya lah. Berapa banyak manusia yang diciptakan Tuhan? Ada yang tahu? Ada yang sadar? Berapa banyak manusia yang diciptakan Tuhan? Gak usah kalian tahu, sadar aja. Yang sadar angkat tangan. Gak sadar gak? Ngapain sini? Jadi gini ya. Otak manusia ini kan ada neuron namanya. Antar neuron itu ada sinaps. Jadi sel-sel di dalam otak kita ini ada mencapai 100 miliar sel saraf yang membuat kita itu bisa ngobrol, kita bisa ketawa-ketawa, kita bisa berpikir, kita bisa ingat. Dan di antara sel-sel itu ada celah-celah yang memisahkan sel yang satu dengan sel ini. Maka sel-sel ini saling berhubungan sebenarnya. Persoalannya, di dalam hubungannya itu ada zat kimia namanya neurotransmitter. Kalau neurotransmitternya itu adalah endorfin, dopamin, serotonin, dan oksitosin, maka kita akan merasa hidup ini indah. Semua pada gini. Aku bilang hidup ini indah. Saya paham lah. Saya khawatir.
apa yang ada di dalam memori kita. Terlalu banyak kekecewaan sejak masa kecil. Anda kecewa sejak mulai bisa ingat kecewa. Coba, memori paling kecil yang pernah kita ingat waktu kita masih SD, kelas 1 masih nggak? Pengalaman kelas 1? TK bisa? TK enggak ya? Udah susah ya kalau ingat TK ya. Kayaknya semua indah semua itu ya. Tapi kalau udah mulai SD kelas 1 ya bisa ingat ya. Bisa ya? Maka itu tertanam di dalam sinapsnya. Memori tadi. Siapa yang waktu SD kelas 1 mengingat lebih banyak bahagia atau enggak bahagia waktu kelas 1? Yang lebih banyak bahagia angkat tangan. Takut semua kan? Lah makanya aku mau nanya sekarang, kenapa kalian gak bahagia? Yes. Karena ketika kita beranjak dewasa, ya, bersyukurlah kalau kelas 1 SD kita bahagia, kelas 2 SD kita bahagia, SMP kita bahagia, SMA kita bahagia. Tapi ketika hidup terus berlanjut, maka persoalan demi persoalan itu terus menerus datang dalam hidup ini. Dan kita nggak tahu siapa yang peduli sama kita. Kita merasa nggak ada orang yang bisa tolong. Kalau lain ditolong, saya enggak. Enggak, lain lagunya, lain. Ketika kita merasa kecewa akan hidup ini, berarti ketika kita merasa kenapa orang lain ditolong Tuhan dan saya tidak ditolong sama Tuhan. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan gak larang kok kita punya banyak keinginan. Tuhan gak larang, Tuhan senang. Mintalah katanya, ketuklah katanya, carilah katanya, maka kamu ketemukan. Tapi yang persoalannya adalah ketika kita datang sama Tuhan di dalam doa, kita tidak datang dengan ucapan syukur. Yang kita datang hanya dengan membawa sungut. Kenapa? Kenapa kayak gini Tuhan? Kecewa namanya. Setuju? Yang pertama, itu akan membuat kalau kita berdoa capek. Kita akan bilang, capek aku berdoa. Gak ada jawab Tuhan. Capek aku berdoa. Aku di sini gara-gara disuruh ya. Sekali sebulan ini Kak? 2 kali sebulan. Aku di sini karena cuma 2 kali sebulan. 2 bulan sama aku memang. Jadi aku yang terakhir di sini. Aku lagi di sini. Pantas orang itu benci kali dengan aku. Payah dokter Joseph ini katanya nanti nggak bisa melawan katanya kan. Iyalah, ngapain kamu melawan sama aku? Sama kok kita hidup karena Tuhan. Kalau aku cuma kasih tahu aja. Tapi apa yang saya beritahu adalah suatu kenyataan. Saya mau katakan, di tengah badai sekalipun kita bisa tetap bersukacita. Di tengah persoalanmu yang berat, kamu bisa tetap bersukacita. Kuncinya apa? Logikamu pakai. Kalau di dalam logikamu kamu mengakui ketuhanan daripada Tuhan itu, bahwa Dia adalah Tuhan, maka kita akan santai-santai aja menghadapi masalah seberat apapun. Kamu paham bahwa kamu hidup karena Tuhanlah yang memberikan hidup untukmu. Maka kamu paham, apapun yang kamu kerjakan, semuanya itu adalah seharusnya untuk Tuhan. Maka kamu paham, boleh dong Tuhan tentukan suka-suka hidupnya. Siapa yang bilang boleh? Angkat tangan. Boleh nggak Tuhan menentukan sesuka hatinya atas hidupmu? Angkat tangan. Yes. Amin.
Maka kalau kamu sadar itu, Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Dia merancangkan apa? Sekalipun kamu melewati lembah yang kelam, kamu gak perlu takut bahaya. Karena aku memang sengaja. Aku sengaja bersama-sama denganmu dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Kamu akan dipedulikan sama Tuhan. Tuhan akan selalu sayang samamu. Katakan amin. Amin. Kalau kamu sadar akan hal itu, kapanpun dan dimanapun, kamu pasti hidup dalam doa. Gampang berdoa. Doa itu hanya perlu menyadari, aduh Tuhan, aku gak sanggup. Boleh bilang gak sanggup sama Tuhan? Ya bolehlah. Karena apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Maka kalau kamu merasa gak sanggup, jangan nyerah. Kamu boleh datang dalam doa. Pada waktu kita datang dalam doa, tetapi dengan ucapan syukur, Tuhan saya bersyukur karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tuhan saya bersyukur karena saya masih hidup. Tuh, siapa masih hidup? Angkat tangan. Siapa yang tahu kenapa dia masih hidup? Angkat tangan. Siapa yang percaya karena Tuhan sayang sama dia? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Nyala kan? Kalau nggak hilang lagi sakit kepalamu. Kan dia senyum dia. Aku udah pasti akan tertarik kepada yang mukanya gini. Kalau yang udah senang-senang gini udah gak beres itu. Aku kalau gini. Ya aku maksudnya gini, saya kasihan gitu loh. Kasihan kan? Masa dia kita biarin menderita kan? Saya mau bilang sesama kita akan semakin erat persekutuan kalian. Kalau ketika melihat teman yang sedang sedih, kamu cuma bilang, saya doakan kamu. Tuhan pasti tolong kamu. Kamu pun menyatakan itu pasti akan merasakan damai sejahtera. Enggak, kita mau buat apa sih? Mau kasih duit berapa banyak sama orang gak pernah cukup kok. Pertolongan itu tidak bisa sebatas hanya materi yang bisa kita berikan. Tapi pada waktu kita kasih tahu sama dia, pertolonganmu ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, friend, maka dia akan langsung merasakan, aduh Tuhan, terima kasih. Karena seringkali kita nggak menyadari cara Tuhan sebenarnya adalah memberkati kita ketika kita bertemu dengan persoalan. Siapa yang udah tahu? Kalau Tuhan izinkan pencobaan dalam hidup ini, Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Yang tahu angkat tangan. Maka Tuhan berjanji, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Bahkan bukan hanya itu, ketika Tuhan izinkan pencobaan, maka dia sudah menyediakan jalan keluar. Amin. Amin. Next slide. Nah ini hanya mau mengingatkan aja. Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Ya. Jadi gini ya, ada orang berdoa dan yang dia lepaskan kemarahannya sama Tuhan gitu loh. Ya, dia lepaskan kemarahan sama Tuhan, dia kecewa sama Tuhan gitu loh. Contohnya apa? Pada waktu bangsa Israel, Tuhan kemudian melepaskan mereka dari Mesir. Yang tahu ceritanya angkat tangan dulu. Nggak pernah sekolah minggu, angkat tangan dulu. Aku khawatir memang ya. Terlalu bahagia kalian memang waktu kelas 1 SD itu. Saking bahagianya gak ada yang mau ke sekolah minggu. Iya. Gak tahu juga. Orang Israel pernah jadi budak di Mesir, tahu? Tahu. Kalau orang Israel itu kemudian dibawa Tuhan keluar dari Mesir, tahu? Tahu. Tadi ditanya nggak tahu, sekarang jadi tahu. Nggak apa-apa, karena udah dikasih tahu bilang. Amin. Maka saya kasih tahu. Maka pada waktu mereka dibawa keluar, mereka harus bertemu dengan laut. Laut Teberau. Bukan hanya ketemu laut. Kalau ketemu laut mereka bisa buat sampan, buat kapal, lalu mereka nyebrang. Masalahnya mereka bertemu dengan laut, tapi di belakang sana dikejar sama seluruh tentara Mesir. Lengkap perlengkapannya semua, persenjataannya lengkap.
Bangsa Israel nggak pernah latihan perang karena mereka semua hidup sebagai budak, kurus-kurus, nggak ada tenaga, nggak ada apapun yang mereka bisa lakukan. Siapa bisa bayangkan keadaan itu? Angkat tangan. Inang. Kenapa nggak bisa membayangkan? Bayangkan dulu. Kau bisa bayangkan Kak? Bisa. Ngerinya. Ya iyalah. Kau bayangkan dulu ngeri kali. Kan gitu kan? Udah, bayangkan dulu. Dikejar dengan senjata lengkap, kita nggak punya apa-apa dan tersudut. Secara akal manusia nggak ada jalan keluar. Secara logikanya nggak ada jalan keluar. Secara logikanya bangsa Israel kemudian menjadi marah. Mereka bilang apa? Apa maksud kau, Musa? Kenapa kau bawa kami ke sini? Matilah kami jadinya. Bagusan kami bisa. Lebih bagus kami diperbudak. Kami nggak mati. Bisa bayangkan? Bisa. Kau bisa bayangkan, Dek? Ya bisa lah bilang. Kau dengar? Dengar. Yang udah bisa bayangkan angkat tangan. Ngeri atau enggak? Ngeri. Kurang ngeri. Ngeri. Gitu bilang. Siapa yang merasa masalah dia sekarang? Gak usah sama. Lebih berat daripada masalah bangsa Israel. Ada? Setuju? Masalah kita nggak ada apa-apanya sama Laut Teberau itu ya? Sama tentara-tentara itu ya? Kecil kan masalah kita kan? Oh ya, tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Aduh, masih ada juga yang pakai ketawa. Kerasa udah sarafmu kerasa udah banyak kali. Neurotransmitternya semua kortisol. It's okay. Tapi hari ini kau pulang kau masih sembuh. Ya? Kau akan bisa lihat aku. Kau harus bisa melihat nanti masa depanmu indah dalam Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Tuhan gak pernah menciptakan kita untuk satu tujuan yang sia-sia dalam hidup ini. Dia sayang sama kita, dia punya tujuan yang mulia buat kita. So jangan putus asa kalau mungkin saat ini kita sedang stuck, sedang ada tembok, sedang ada laut di depan kita. Kamu harus ingat, ada Tuhan yang memang membawa kamu sampai dengan persoalan itu. Tujuannya adalah untuk memberikan kemenangan buat engkau. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Maka Tuhan cuma bilang sama Musa, Musa lu angkat aja tongkat. Apa sih artinya angkat tongkat? Gak ada. Gak ada apa-apanya tongkat ini. Bukan karena tongkat ini, tapi yang Tuhan lihat adalah hati daripada Musa. Taat. Musa berserah, ya. Dibilang orang bodoh juga gak apa-apa lah. Bodoh pasti dibilang orang bodoh kali kau Musa, kau angkat pula tongkat kayak gini. Kau tengok itu tentara semua itu. Kau angkat tongkat, kau pikir kau bodoh kali kau. Tapi Musa taat. Siapa mau taat angkat tangan? Aku pokoknya kalau di surga sana malaikat semua udah, aduh makasih Dokter Joseph, siap bilang. Banyak jiwa-jiwa, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus. Menyala aku, ya? Amin. Kalau kita memilih untuk taat sama Tuhan, maka dari mana kita tahu apa maksud Tuhan? Musa datang sama Tuhan di dalam doa. Dia berkata, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kehendak-Mu lah yang jadi Tuhan. Hari ini mungkin persoalan kita berat. Kita datang sama Tuhan, Tuhan. Benar Tuhan, aduh, secara manusia tuh, aduh, kayaknya nyesek banget Tuhan, nyesek banget. Tapi gue percaya karena gue tahu. Karena aku tahu, hari ini aku udah dengar bahwa masalah yang berat itu sebenarnya adalah cara Tuhan membuka jalan untuk kita bisa berhasil. Amin. Kalau otak kita bisa dengan logika mengingat itu, bisa kan dengan logika? Bisa. Hah? Ya, kau masih bayangkan masalahmu? Ya, masih? Enggak? Jadi kau bayangkan apa? Kenapa kau melamun? Ayam goreng. Ayam goreng? Oh ya lapar berarti, lapar. Kalau lapar ya, maklum ya, kalau lapar ya. Lah,
Ada makanannya Kak? Ada bos. Selalu bos. Hah? Setakut. Hah? Hah? Gak setakut kau gak makan ya? Burung di udara pun dipelihara oleh Bapa di surga. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Buktinya sampai sekarang kita masih hidup. Tapi kalaupun satu hari nanti nggak ada makanan, apa yang harus kau lakukan? Jangan bilang siapa-siapa, puasa. Karena pada waktu kau puasa, yang kau ingat adalah Tuhan. Kalau semakin kau ingat Tuhan, jangan-jangan memang Tuhan sengaja membuat supaya kita berpuasa. Karena ada persoalan-persoalan yang mungkin sangat berat dalam hidup ini yang memang membutuhkan yang namanya doa puasa. Kau berdoa, kau berpuasa. Kenapa? Pada waktu otakmu mengingat Tuhan, ada dopamin di situ. Kalau dopaminmu diproduksi, kau nggak lapar. Ini aku baca kisah 16 ayat 26. Ini waktu si Paulus dan Silas di penjara. Gak bisa ngapa-ngapain lagi, udah dibelenggu, di penjara paling tengah. Apa yang mereka lakukan? Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Maka jiwaku pun memujimu. Sama-sama. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Pada waktu mereka menaikkan pujian, apa yang terjadi? Allah, Tuhan itu sendiri yang melepaskan segala belenggu. Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Kapan? Pada waktu yang diperdengarkan itu adalah kuasa Tuhan. Pada waktu yang kamu perdengarkan dalam hidup ini adalah kuasa Tuhan. Katakan amin. Amin. Maka kalau kamu ada masalah, nggak perlu orang lain tahu kau ada masalah. Yang perlu orang lain tahu adalah ada Tuhan yang jauh lebih besar dari apapun persoalanmu. Amin. Amin. Kita akan hidup dengan santai sih. Kok kayak gak ada masalah ya? Memang iyalah. Gak ada persoalan sama aku karena aku punya Tuhan. Pada waktu kamu hidup dengan cara seperti itu, doamu didengar oleh Tuhan. Beda. Capek aku. Masih mau hidup. Gak suka lagi. Tuhan pun bingung. Amin. Maka tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Lihat. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan. Kamu harus membuat orang-orang mendengarkan pujianmu kepada Tuhan. Pasienmu harus mendengarkan kamu memuji Tuhan. Tapi kalau kamu kemudian bersungut-sungut ketika mengangkat pasien, mereka tidak mendengarkan puji-pujian dari mulut kita. Orang yang tidak mendengarkan puji-pujian masuk kotaknya tambah stres. Saya mau katakan, kalau saya mengobati pasien, belum ku kasih obatnya. Aku hanya memuji Tuhan 10 menit, 15 menit. Bukan ku ajak nyanyi, bukan, ngobrol-ngobrol. Apa yang ku obrolkan? Ya kayak gini tadi. Yang ku obrolkan hanyalah kuasa Tuhan. Kalau kita bukan karena Tuhan gak bisa. Tuhan masuk kotaknya. Mana yang sakit? Bingung dia. Udah gak sakit lagi dong. Tadi perutku mau pecah. Iya, tadi. Sekarang udah enak. Amin. Amin. Artinya apa? Semua tergantung apa yang ada di dalam pikiran kita. Kalau kita ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Perdengarkanlah itu kepada orang lain, supaya orang lain ikut merasakan kuasanya. Tidak untuk satu kebetulan kalau kita ditempatkan di tempat ini, karena Tuhan mau menunjukkan. Melalui siapa? Ya harus melalui kalian yang di sini bertugas. Hiduplah setiap hari di dalam pengharapan hanya kepada Tuhan. Amin. Next slide. Sekali lagi. Yes, ini aku cari di ChatGPT. Apa yang terjadi
di otak saat mengingat Tuhan Yesus. Siapa yang pakai ChatGPT nanti boleh cari. Otak manusia akan memproduksi 4 hormon. Yang pertama, dopamin meningkat, sehingga dia akan merasa sukacita, dia akan merasa penuh inspirasi. Tapi yang lebih penting lagi, dia bisa puasa. Karena kalau kita makan, sebenarnya yang kita kejar itu adalah dopamin. Kita pengen makan enak. Betul ya? Siapa pernah makan enak? Siapa yang siap makan enak, rasanya enak? Nggak mau ngaku lagi. Siapa yang siap makan enak, rasanya enak? Perasaannya enak? Cocok? Karena ketika kita makan, dopaminnya naik. Maka kalau orang dopaminnya sedang tinggi, disuruh makan, kenyang. Paham? Kalian suruh aku makan sekarang, gak akan aku makan. Pasti aku bungkus. Karena aku sedang kenyang. Kenapa aku rasa kenyang? Kenapa dopaminku tinggi? Karena yang sedang ku ingat adalah Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, ada serotonin meningkat. Damai, tenang rasa kita. Ya, cukup dengan apa? Mengingat Tuhan. Dan yang ketiga, ada oksitosin meningkat. Rasa kasih dan koneksi spiritual. Ini, siapa rasanya dalam hidup ini perlu kasih sayang? BTT. Ada yang butuh tati tayang di sini? Nah, ya. Sebenarnya itu artinya dia kekurangan hormon oksitosin di otaknya. Siapa yang merasa bahwa dirinya introvert? Introvert itu artinya gini loh, malas ketemu orang. Malas aku ketemu dia. Aku lebih suka di rumah sendiri. Itu kok berarti kekurangan oksitosin. Kalau kamu hanya memilih sendiri di rumah, saya mau katakan mungkin aman, mungkin kamu memilih sendiri di rumah karena takut dikecewakan oleh orang-orang. Kamu gak bisa percaya sama orang. Aku mau bilang kamu gak perlu percaya sama orang. Kamu hanya perlu percaya sama Tuhan Yesus. Karena kamu gak akan dapat kesempatan kalau kamu gak ketemu sama Allah. Paham? Kalau kamu hanya takut dikecewakan, ya udah di rumah aja lah. Jadi apa? Ya begitu aja hidupnya. Amin. Tapi doa sama Tuhan, kok gak ada jodohku? Ya masuk lu. Lu mah cuma di rumah terus. Disuruh ke gereja malas, disuruh PA malas, disuruh kerja juga malas, ya kan? Asal kerja bukannya mutung. Ya elah. Terus lu harapin dapat laki-laki yang kayak mana? Predator yang datang. Ini coba pikir. Jangan-jangan itu alasan kenapa orang waktu dia sudah menikah kok kayak gini. Dia nggak tahu berarti waktu dulu pacaran ternyata yang memacari dia itu adalah predator. Tahu arti predator? Yang penting ada. Udahlah mau buka jelek pun kalau ini nggak apa-apa lah, yang penting ada lah. Jadi kamu harus tampil sebagai perempuan yang diberkati Tuhan. Kamu tampil indah, menawan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus. Maka kalau ada orang mau datang, orang udah berpikir 2 kali. Nggak mungkin datang predator samamu. Karena dia paham, predator itu adalah orang yang memanipulasi. Dimanipulasinya seakan-akan dia baik. I love you, deh. Terus kalau dengar I love you, langsung naik ke bulan. Sama itu kalau kalian udah menikah, gak usah tanya sama suamimu, bang, kau sayang ya sama aku? Pasti bohong dia. Pasti bohong. Lalak ditanya, betul ya kau sayang sama aku bang? Betul ya kau sayang? Kau BTT gitu. Hormon oksitosin murni. Kalau kau berharap hormon oksitosin dari orang lain, kau pasti kecewa. Karena semua orang juga punya masalahnya masing-masing. Maka harus datang sama Tuhan, berdoa. Ingatlah Tuhan, pada waktu kita berdoa, otak kita secara sengaja mengingat Tuhan. Kepada siapa kamu berdoa? Mau kita berdoa sama Tuhan yang gak punya kuasa?
Coba tanya, tidak mau. Kalau kita mau berdoa karena kita tahu Tuhan itu punya kuasa, katakan amin. Amin. Maka otaknya akan menghasilkan oksitosin di situ. Dan yang terakhir ada hormon endorfin, rasa gembira dan bahagia. Tapi secara medis, endorfin itu juga analgetik, antiinflamasi, antipiretik, anti kanker. Anda mau sembuh. Saya mau bilang ini kesaksian juga. 1 minggu dia datang berobat akut leukemia. Lebih dari 30% blastnya. Maaf, membayangkan gemetar. Ini harus kemo, aku bilang. Iya, tapi kami nggak mau kemo. Oke, kalau nggak mau kemo, aku bilang. Jangan kemo kalau takut, saya bilang. Karena kalau kita di kemo, kita takut, malah efek kemo lebih berat. Gagal nanti pengobatannya. Kamu harus yakin dulu. Kalau kamu memang yakin tidak mau di kemo, kamu harus yakin sama Tuhan, aku bilang. Lalu dia berpikir, oke, aku terima tantangannya. Dianggap tantangan, karena dia gereja juga malas. Tapi kemudian setelah kita konseling, dia mau. 1 minggu kemudian, dia bilang, kami mau pulang kampung dok. Oke, cek aja lah dulu darah rutinnya, aku bilang. Lalu mereka cek. Puji Tuhan, wah, aku baca, hilang sel blastnya. Leukositnya dari puluhan ribu jadi 2.900, aku bilang. Yakin ini gak ada di kemo? Aku bilang, gak ada dok. Ini tanpa kemo. Wah, aku bilang, otak manusia kalau ingat Tuhan Yesus, endorfinnya meningkat. Anda nggak akan ketergantungan dengan obat. Saya tahu secara manusia kadang kita berpikir, gimana dokter nanti nggak ada pasiennya? Nggak apa-apa, kan masih banyak manusia, aku bilang. Amin. Amin. Kan masih banyak manusia sakit kan? Iya. Amin. Masih banyak pura-pura sehat. Jadi nggak usah takut. Tapi kita tahu, kalau kita tahu bahwa di otak kita ini hanya perlu ingat Tuhan Yesus, maka kau pasti sembuh. Apalagi persoalanmu, kau harus ingat, oh laut Teberau, besar kali persoalan orang itu ternyata karena laut Teberau lah. Maka kemudian semua bangsa Mesir itu kemudian dihancurkan oleh Tuhan. Siapa yang mau persoalannya diselesaikan sama Tuhan, angkat tangan. Kalau Tuhan menyelesaikan persoalan, Dia menyelesaikan persoalan dengan berkat. Katakan amin. Dengan persoalan, Dia akan ubahkan menjadi berkat. Kalau pegadaian mengatasi persoalan tanpa masalah. Kalau Tuhan mengatasi persoalan dengan persoalan. Ya kan betul. Kalau kemudian bangsa Israel dibawa Tuhan menuju ke persoalan, sengaja Tuhan, karena Tuhan tahu hanya laut inilah yang bisa menenggelamkan bangsa Mesir. Dan laut itu harus dibelah oleh Tuhan. Karena kalau laut nggak dibelah sama Tuhan dan bangsa Israel nggak jalan dari tengah itu, bangsa Mesir udah pasti perang lah, der. Tapi kemudian bangsa Mesir melihat, lewat orang itu, ayo kita ikut juga lah. Bodoh kan? Jadi nggak usah takut sama orang jahat. Itu cuma orang bodoh. Dia nggak tahu siapa yang dia ikuti. Kalau dia tahu siapa yang ada bersama denganmu, dia nggak berani buat jahat samamu. Tapi kalau dia nggak tahu, terus-teruslah kau dipijatnya kan? Kau apa? Berkata apa? Nggak apa-apa, no problem. Lu boleh pijat gua. Karena lu bodoh. Kenapa lu bodoh? Karena lu nggak tahu siapa yang ada bersama denganku. Kalau Tuhan yang ada bersama denganku, apapun yang kau perbuat, kamu boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Allah yang aku sembah, itu mereka-rekakan untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Tapi hamba percaya Tuhan tidak pernah selesai dalam hidup kami. Sepanjang hidup kami, maka setiap detik Tuhan ada yang bersama dengan kami. Tuhanlah yang selalu menjaga kami. Tuhanlah yang selalu memelihara hidup kami. Tuhanlah yang selalu peduli dengan kami. Tuhanlah yang mengerti apa yang kami alami. Tuhanlah yang dengar apa yang orang perkatakan tentang kami. Yang buruk-buruk, kami dihina, kami nggak dihargai. Tuhan dengar itu semuanya. Tuhan paham apa yang sedang terjadi dalam hidup kami. Tapi hari ini kami dengan iman kami percaya, kalau kami sedang menghadapi persoalan, berarti Tuhan sedang punya rencana yang indah buat kami. Ketika kami menghadapi persoalan yang berat, kami tahu bahwa Allah yang bersama-sama dengan kami, dengan sengaja membawa kami kepada tempat yang secara akal manusia itu adalah akhir daripada segalanya. Tapi hari ini kami belajar dan kami ingat dan kami tahu dan kami percaya, kalau Tuhan melihat jalan yang tertutup, maka oleh kuasa Tuhan Engkau akan membuka jalan itu.
Apa yang mustahil bagi kami? Apa yang gak mungkin bagi kami? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, penyakit apapun Tuhan sembuhkan. Karena kami percaya kami bisa hidup sampai dengan hari ini hanya karena kuasa Tuhan Yesus. Apa yang bisa kami berikan kepadamu Tuhan, kami akan persembahkan seluruh kehidupan kami. Mulai daripada hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya sama Tuhan. Karena kami sadar hidup kami ini sepenuhnya juga hanya berasal daripada Tuhan saja. Dan kami sadar kami tidak bisa menguasai keadaan kami, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Persoalan apapun juga kami percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini kalau itu adalah dirimu, engkau berbicara sama Tuhan di dalam hati dan kau berkata, Tuhan Yesus, sejak daripada hari ini saya menyadari bahwa satu-satunya sumber kehidupan saya adalah Tuhan Yesus. Hari ini juga, saat ini juga, saya mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Tuhan di dalam hidupku. Aku akan mau menjadi hamba-Mu. Aku mau melakukan apa saja hanya untuk Tuhan. Dan aku mau persembahkan semua yang aku punya hanya buat Tuhan. Karena aku percaya pada waktu kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, tangan Tuhan itu jauh daripada apapun juga. Kami merasa aman, kami merasa damai, kami merasa sukacita, kami merasa ada kekuatan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Tidak ada lagi keputusasaan, tidak ada lagi depresi, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi rasa introvert. Karena kami tahu hidup kami begitu berharga. Hidup kami begitu berharga di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk semua yang mungkin punya masalah dan persoalan, dalam nama Tuhan Yesus aku sebutkan, ada kuasa yang tidak terbatas yang bersama-sama dengan hidupmu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara kehidupanmu. Aku berdoa Tuhan, dan aku menyerahkan Tuhan, setiap yang kami kerjakan, biarlah itu untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati persekutuan di tempat ini Tuhan. Berkati rumah sakit Royal Prima Marelan Bapa. Biarlah tempat ini menjadi tempat pertunjukan betapa besarnya kuasa Tuhan. Yang datang sakit pulang disembuhkan, yang datang dengan beban berat pulang dengan damai sejahtera keluar dari rumah sakit ini. Siapapun yang bertemu dengan hamba-hamba-Mu Tuhan, semua akan diberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita percaya bersama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita.